Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung banget mau jadi apa nanti? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar satu cara yang ampuh banget buat ngintip karir impianmu. Namanya job shadowing. Ini bisa jadi kunci buat kamu yang lagi galau soal masa depan. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan kayak gini nih, pasti sering banget kan mampir di pikiran kita. Kita punya bayangan seru tentang sebuah profesi, tapi suka ragu sama kenyataannya gimana. Oke, kita bakal cari tahu jawabannya. Dan mungkin jawabannya bakal sedikit mengejutkan kamu. Oke, ayo kita jujur-jujuran deh. Memilih jalan karir itu kadang-kadang rasanya kayak lagi nyetir di tengah kabut yang tebel banget. Kita tahu harus maju, tapi tujuannya tuh rasanya masih buram. Dan ini dia nih biang keladinya. Kebingungan ini seringkali muncul karena kita kurang punya gambaran yang nyata. Kita ngelihat profesi itu dari film, dari media sosial, atau dari omongan orang lain, yang akhirnya bikin kita milih cuma berdasarkan imajinasi, bukan realitas yang sesungguhnya. Tapi tenang, selalu ada kok cara buat menembus kabut itu. Solusinya, ya dengan berani ngintip langsung ke dunia kerja yang sebenarnya. Nah, kenalan dulu sama yang namanya job shadowing. Gampangnya gini, kamu jadi bayangannya seorang profesional seharian. Tujuannya bukan buat kerja, tapi buat ngamatin, ngerasain suasananya, dan benar-benar paham apa sih yang mereka kerjain dari pagi sampai sore. Anggap aja kamu jadi detektif karir gitu deh. Terus, apa bedanya sama magang? Wah, beda banget. Kalau job shadowing itu fokusnya ke observasi singkat buat kenalan sama profesinya. Cukup beberapa jam atau beberapa hari aja. Sementara magang, kamu beneran ikut kerja buat dapat pengalaman, dan durasinya bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tujuannya beda, manfaatnya juga unik. Oke, sekarang kita udah tahu definisinya. Tapi untungnya buat kita apa? Oh, manfaatnya gede banget. Dan kita akan bahas 5 hal yang paling bisa mengubah cara pandang kamu. Pertama, kamu dapat gambaran karir yang 100% nyata tanpa filter. Kamu bakal lihat kalau jadi dokter itu bukan cuma soal nyelamatin nyawa, tapi juga soal ngelola emosi dan administrasi. Atau jadi programmer itu bukan cuma ngoding, tapi juga soal mecahin masalah bareng tim. Kedua, ini nih yang penting. Ini ngebantu kamu ngambil keputusan yang jauh lebih baik. Setelah lihat langsung, kamu mungkin jadi makin mantap, atau sebaliknya, kamu sadar, wah kayaknya ini bukan buat aku. Dan itu sama sekali bukan kegagalan loh ya. Justru, nemuin apa yang gak kamu suka itu langkah besar buat nemuin apa yang bener-bener kamu cintai. Ketiga, kamu belajar soft skill yang berharga banget. Kamu bakal ngeliat langsung gimana para profesional negosiasi sama klien, mimpin rapat, atau bahkan cara mereka nyelesain konflik kecil di kantor. Ini tuh ilmu kehidupan yang gak bakal kamu temuin di buku pelajaran manapun. Keempat, dan ini adalah keuntungan jangka panjang yang luar biasa, kamu mulai membangun jaringan profesionalmu sendiri. Orang yang kamu amati hari ini bisa jadi mentormu di masa depan, atau bahkan jadi jembatan buat kesempatan magang dan pekerjaan pertamamu nanti. Dan kelima, motivasi belajar kamu bisa meroket. Pas kamu ngelihat seorang arsitek pakai rumus matematika dan fisika buat desain jembatan yang kokoh, kamu jadi ngeh. Oh, jadi ini toh gunanya belajar di sekolah? Semuanya jadi terasa jauh lebih relevan. Keren kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya pasti. Oke, terus gimana cara mulainya? Jangan khawatir, ini dia peta jalan buat kamu. Prosesnya bisa kita pecah jadi 5 langkah praktis. Pertama, mulai dari dalam diri kamu. Apa sih yang bikin kamu penasaran? Terus, aktif cari peluang, tanya guru, orang tua, atau coba deh cari di internet. Nah, sebelum hari H, siapin amunisi dengan riset dan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Pas di sana, serap semuanya dan jangan malu buat nanya. Terakhir, dan ini yang paling penting, ambil waktu buat refleksi. Biar makin kebayang, kita lihat yuk kisah nyata dari Aisyah, seorang siswi SMA yang punya mimpi jadi arsitek. Selama 3 hari, Aisyah dapat pencerahan yang luar biasa. Hari pertama, dia melihat sisi kreatif dan komunikatifnya. Hari kedua, wow, dia lihat langsung gimana gambar di layar komputer berubah jadi bangunan sungguhan. Tapi, penemuan terbesarnya ada di hari ketiga. Ternyata, arsitektur itu bukan kerja sendirian, melainkan sebuah kolaborasi besar. Pengalaman ini jelas jauh lebih kaya daripada ribuan artikel yang dia baca di internet. Nah, biar pengalaman job shadowing kamu bisa sekeren Aisyah, ada beberapa faktor penentu yang perlu kamu tahu nih. Kunci utamanya itu ada di diri kamu sendiri. Mulailah dengan rasa ingin tahu yang besar. Tentu aja nemuin mentor yang baik hati mau berbagi dan dapat dukungan dari sekolah serta orang tua juga bakal ngebantu banget loh. Penting juga untuk realistis ya.
Beberapa profesi, mungkin karena alasan kerahasiaan atau keamanan, bisa jadi lebih sulit buat diamati secara langsung. Dan ada sebuah kutipan yang menurutku pas banget buat ini. Job shadowing itu bukan cuma sekedar aktivitas iseng-iseng. Ini adalah langkah proaktif. Kamu nggak lagi pasif nunggu masa depan datang, tapi kamu aktif menjemputnya, mencari tahu dan merancang jalanmu sendiri. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke kamu. Karir apa nih yang bakal kamu intip pertama kali? Jangan takut buat ngambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Teruslah penasaran dan mulailah ciptakan masa depanmu mulai hari ini.